Ya, silahkan langsung dimulai. Sudah boleh. Doa sini. Silakan dimulai. Anita. Ya, kami dari kelompok 3, saya Reta Dan saya Anita. Teologi usaha interpretasi. Teologi adalah usaha untuk mengartikan hidup, yakni usaha interpretasi. Teologi adalah ilmu yang menafsirkan keseluruhannya realitas dalam sumber-sumber iman Kristen. Gimana teologi bergerak? Mungkin dapat dikatakan kesadaran diri yang abang menjadi khas dalam masyarakat modern yang sipil dan bourgeois. Arti kata asli bourgeois, citizen, warga berdaulat. Pertanyaan hidup menghadap. Yang pertama, sejak masa perjanjian baru, teologi memberi bertanggung jawab mengenai pengharapan yang ada pada kita. Sebab dalam ketiga hidup dari hari ke hari, manusia mengambil tanggung jawab. Yang kedua, sejak perjanjian baru ada teologi supaya Injil dimaklumkan ini hendaknya diperlihatkan juga dengan kabar gembira menjalan terus. Yang ketiga, sejak ada teologi politik diterangkan bagaimana utopia mengenai langit dan bumi yang baru mendapatkan wujud dalam di dunia fana. Yang keempat, sejak awal teologi berbicara mengenai Kristus disalib dan mengenal Allah membangkitkan Dia.
penderita adalah karangan Pagas pertahanan dari ateisme, dan oleh itu baru uji iman dan teologi. Jasa ilmu teologi. Teologi mengantarai iman dan pengalaman manusia yang bertanggung jawab. Maka jasa manakah yang diharapkan dari teologi sebagai ilmu? Bahasa iman dan bahasa teologi. Karena bicara mengenai iman manusia dalam bahasa manusia membutuhkan perhatian khusus, sama seperti bahasa iman sendiri. Jangan sampai manusia bicara atas nama Allah demi kepentingan sendiri. Teologi suatu ilmu. Dengan kata ilmu kita maksudkan suatu usaha supaya pengetahuan kita makin mengatasi taraf dugaan, supaya kita mencapai pengetahuan yang pasti atau menjadi mampu menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok menanggap, kelompok siapa? Silakan. Saya, Pak. Oke. Silakan Sisilia. Maksud dari ruang gerak teologi di masa ini itu seperti apa? Soal ruang gerak mata teologi ya. Iya, Pak. Mata studi teologi. Ya. Oke. Ada lagi? Yang kedua, Ya. ada lagi, Pak. Silakan. Seperti apa usaha teologi yang paling aktual di masa ini? Gini ya. Ya, ada lagi yang lain? Di kelompok? Mungkin dari kelompok menanggap bisa ditambahkan dari Putri, Pak. Putri. Where are you? Di mana Putri? Maaf Pak, Putri lagi di gereja. Di? Putri masih misa Natalis. Oke. Berarti ada 2 pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari peserta? Pertanyaan tentang jasa usaha ilmu teologi. Sambil kelompok bisa mulai memikirkan jawaban sedikit. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum Sisilia, Reta dan Anita bisa mulai menjawab pertanyaan Sisilia. Yang lain nanti bisa tulis di chat box atau raise hand.
Baik Pak, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Sisil. Mata studi teologi itu bagaimana? Mata studi ini dipahami sebagai refleksi kritis sistematis atas iman Katolik. Maka teologi Katolik ini merenungkan kebenaran pokok-pokok iman Katolik dalam terang wahyu ilahi, yaitu tradisi dan kitab suci. Mungkin itu, terima kasih. Bagaimana Sisilia? Ini baru satu soalnya. Ada elaborasi lagi soal mata studi teologi. Ini saya ingin memperjelas dari pertanyaan dari Sisilia. Ya, silakan. Karena yang ditanyakan si Sisilia itu tentang ruang gerak dari ilmu studi teologi, bukannya definisi. Kalau saya tangkap dari jawabannya tadi. Ruang gerak. Bagaimana apa ilmu teologi itu bergerak di masa ini? Ya. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Sisilia. Oke. Saya rasa jawabannya mungkin anggapan masih belum truk lah dalam situ. Coba bisa bukan ditambahi lagi begitu. Silakan Anita, dia Reta dan Anita. Saya mau menjawab pertanyaannya Sisil yang kedua. Di masa pandemi ini kita tidak bisa tatap muka, melainkan kita menggunakan media sosial seperti Zoom dan pembelajarannya melalui YouTube juga, Pak. Itu jawaban dari kami untuk pertanyaannya Sisil yang nomor 2. Ada elaborasi dari Sisil? Silahkan. Tidak ada yang lebih identik, kan? Tidak ada yang lebih identik atau spesifik. Iya, maksudnya lebih spesifik gitu, Pak. Oke. Coba Anita dan Rita coba sekali lagi jelaskan apa itu teologi. Bukan sebagai sebuah definisi ya. Kalau definisi sudah kita jelaskan di pertemuan pertama ya, teologi adalah. Tapi apa yang kita pahami sekarang dengan kata teologi, lalu teologi itu ngapain sih sebetulnya? Gitu. Apa yang terjadi kalau orang berteologi? Ini bukan soal definisi, tapi what happen gitu loh. Teologi itu ngapain gitu loh. Coba itu ini dijelaskan dulu.
Ya baik Pak, kalau menurut saya teologi itu eh, Teologi adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan. Itu definisi. Saya tidak tanya definisi lagi, tapi saya tanya ketika kita berteologi itu apa yang terjadi? Teologi itu perjuangannya apa? Maka judul pertemuan kita adalah teologi, jasa, dan usahanya, kan begitu kan? Usaha dan tujuan. Maka pertanyaannya adalah tujuan teologi itu apa? Usahanya apa? Kita harus paham dulu soal ini. Orang kalau berteologi itu ngapain? Nah, nanti kalau begitu bisa paham lalu. Oh, kalau begitu, kalau di masa ini kita punya problem begini, maka teologi akan bergerak begini, kan begitu. Jadi teologi ini pembahasan ya Pak? Di PPT-mu tadi ada soalnya penjelasan soal itu. Teologi itu tujuannya apa? Teologi adalah apa, kan begitu. Jangan pakai yang pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu definisi umum. Sekarang kita masuk pertemuan kesekian yang kita ngomong soal usahanya teologi itu apa, tujuannya teologi apa. Tadi sudah kamu sebutkan soalnya. Nah, itu di garis bawahi lagi. Perlu dipertajam lagi, maksudnya supaya kita betul-betul paham ini. Teologi itu buat apa gitu. Tujuannya apa gitu. Perjuangan teologi itu apa gitu. Kalau di video saya itu terlalu paling depan itu. Teologi itu apa? Usahanya apa? Untuk apa berteologi? Itu saya paling depan itu. Dan kembalinya nanti di ending juga itu. Pak, Ya, saya boleh izin screen ya silakan. membantu. Silakan. Nah, ini page 2 ini. Coba, ini usaha teologi. Nah, ini diterangkan dulu. Ini harus paham betul ini, apa ini? Buat Kak Areta dan Anita mungkin inilah jawabannya. Usaha.
Coba bagian ini diterangkan. Ini karena ini penting sekali soalnya. Teologi adalah interpretasi. Teologi menafsirkan hidup manusia dalam simbol-simbol iman Kristen. What does it means? What does it means? Ayo. Menurut pemahaman kalian apa ini? Reta, Anita. Karena ini ruang gerak teologi. Ini perjuangannya teologi itu ini. Apa itu? Maksudnya bagaimana? Aloy, silakan. Aloy, silakan. Aloy. Tadi resen. Cek pribadi ya. Ya. Maaf Kak, kepencet tadi Pak. Oh. Atau yang lain? Coba. Saya mau nambahkan. Ya. Jadi teologi itu kita usahain dilakukan teologi ini lebih kepada bagaimana teologi itu menjelaskan wahyu dari Allah sebagai perantara antara penjelasan atau mengartikan refleksi dari Allah terhadap kehidupan kita sehari-hari. Pendek kata apa tadi, Kristo? Supaya sebagai pengantara atau memperjelas wahyu dari Allah. Sehingga wahyu itu dapat berguna dalam kehidupan manusia. Berguna, bicara, menyapa manusia yang hidup, kan begitu kan? Oke. Itu usaha teologi. Jadi gini, saya mau ngomong bahasa saya dengan bahasa saya. Bagaimana sih usaha teologi itu tujuannya apa? Teologi adalah usaha interpretasi. Interpretasi tahu ya? Menafsir. Interpretasi itu tafsir. Maka tugasnya teologi itu menafsir. Menafsirkan apa? Sabda Allah. Menafsirkan pewahyuan. Supaya sabda Allah itu sambung dengan manusia yang hidup, sehingga manusia yang hidup ini bisa menjawabnya atau sambung hidup dengan Allah. Jadi ada Allah satu sisi, ada manusia satu sisi. Ya. Teologi mengantarai supaya Allah sambung dengan manusia. Supaya sabda Allah sampai pada manusia yang hidup, sehingga manusia ini sanggup menjawab, sambung hidup dengan Allah. Paham nggak konsep dasar ini? Tolong dipahami konsep dasarnya ini. Paham nggak? Kalau nggak paham ngomong, karena itu konsepnya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu?
Silakan. Pak, jadi intinya teologi itu di sini berarti intinya itu teologi itu sebagai perantara, Pak. Perantara ya? Iya, mengantarai supaya sabda Allah sambung ketemu. Karena Allah itu kan sesuatu yang sulit kita pahami. Lalu bagaimana supaya ini bisa dipahami oleh bahasa manusia, oleh budaya manusia, dalam konteks situasi hidupku? Kan begitu. Lalu dengan begitu orang bisa sambung hidup dengan Allah. Nah, karena udah nyambung kan, orang bisa sambung hidup dengan Allah, bisa menjawab balik, lalu bisa kerjasama dengan Allah, kan begitu. Ada pertanyaan? Karena ini intinya soalnya. Ini intinya. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti tinggal bisa dijawab. Di konsep ini bisa dipakai untuk menjelaskan pertanyaan dari Cecilia tadi. Menjadi gampang untuk dijawab. Di breakdown dari konsep dasarnya dulu. Bahwa teologi harus rasional, iya, karena harus nyambung dengan bahasa manusia, harus komunikatif, jelas. Karena kalau begitu, karena ini soal komunikasi, menyampaikan komunikasi. Kalau teologi tidak komunikatif, jadi tidak bermakna, kan begitu. Bahwa teologi itu nanti akan memperbarui kesepakatan kelompok, oh jelas, bisa saja, kan begitu. Oke, silahkan. Sekarang pertanyaan Sisil dijawab dengan konsep dasar tadi. Dari dasar konsep tadi. Kalau begitu, ruang gerak mata studi teologi itu kemana? Apa? Lalu, kalau di zaman ini, usaha teologi yang paling aktual seperti apa? Kan begitu. Silakan, Reta, Anita. Atau teman-teman lain mungkin mau mencoba menjawab pertanyaan Sisil. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain yang muncul. Silakan. Ayo.
Yuk silakan dicoba. Jangan kelamaan. Saya sudah berikan konsepnya. Nyari jawaban Pak sebentar. Jawabannya itu dipikirkan, nggak ada, dicari di mana-mana, nggak ada. Ini tadi sudah saya kasihkan konsep dasarnya, lalu tinggal di breakdown aja dari konsep dasar itu, diturunkan dari sebuah konsep dasar, lalu oh kalau begitu Sisil tadi begini, berarti begini, nah kan begitu. Sisi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sisi. Usaha saat ini adalah Iman mencoba memahami secara efektif dan sistematis. Maksudnya jangan hanya berikan jawaban singkat loh. Kita harus mulai memberikan jawaban yang agak panjang, agak lengkap gitu ya. Kalau hanya begitu aja, itu jawaban anak SMP itu begitu. Apa artinya itu tadi? Apa artinya yang kamu omongkan tadi? Ayo. Mungkin ada yang mau membantu? Saya mencoba Ya. mengenai ruang gerak mata studi teologi itu bagaimana? Nah, kalau tanggapan saya itu seperti ini. Dari yang Bapak jelaskan tadi mengenai sebagai teologi sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Berarti teologi ini lebih kepada menjelaskan ruang gerak itu ketika manusia mempertanyakan tentang misalnya seperti siapakah Yesus itu, misalnya itu, barulah di situ teologi bergerak, itu menjelaskan bahwa siapa Yesus itu dari kesaksian dari wahyu Allah, dari kitab suci, dari ajaran gereja. Nah, kalau itu yang saya tangkap. Sehingga pemahaman itu sambung dengan apa akal budi manusia, karena seperti misalnya bahasa kitab suci mungkin kalau kita salah menafsirkan kitab suci, maka arti yang ingin disampaikan itu berbeda. Nah, oleh karena itu peranan teologi seperti itu kalau menurut saya, Pak. ya. Terus Bagaimana usaha teologi saat ini?
Teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dilihat dalam sebuah pengalaman. 2006 kami kena gempa di Klaten yang menghancurkan Jogja dan sekitarnya. Tetangga-tetangga saya seorang petani, kerjanya hanya di sawah. Dan pada saat itu dia pagi hari datang ke sawah. Jam 5 dia sudah ke sawah untuk mulai mengerjakan sawah. Nah, jam 6 kurang 10 menit. Ya kalau tidak jam 6 kurang 10 menit ya. Gempa terjadi. Menghancurkan rumah-rumah di desa itu. Termasuk rumah petani yang tetangga saya itu. Oke. Lihat ya, ini pengalaman manusiawi. Orang mengalami bahwa hidup itu menderita. Bahwa orang kena bencana dan menderita. Rumahnya hancur, tetangganya ada yang mati dan segala macam. Kalau dalam kitab suci dikatakan how great thou art, ya, betapa agungnya Allah itu. What does it mean? Apa artinya kalau Anda ngomong bahwa Allah itu Allah yang agung? Di tengah situasi bahwa tetangga saya yang hanya petani itu jam 5 pagi sudah keluar dari rumahnya, sudah ada di sawah, dan tiba-tiba jam 6 hancur seluruh rumahnya dan tetangganya meninggal. Apa artinya kalau Anda ngomong Allah itu Allah yang maha agung? Lihat gapnya. Lihat ya, ada gap antara pewahyuan dan gap antara realita. Maka teologi harus bergerak di situ. Supaya Allah yang agung itu, konsep Allah yang agung, Allah yang maha besar itu bicara, nyampe pada realitas manusia yang menderita. Ini satu contoh ya. Saya tidak pakai universal, tapi saya yang pakai contoh. Itulah di situ teologi harus bicara. Sebagai orang yang beragama, Anda harus bicara. Anda harus berteologi supaya konsep Allah yang agung itu bagaimana ini nyata, ini bisa nyambung dengan penderitaan manusia ini bagaimana. Nah, jam 10 saya pulang dari Jogja, saya masih kuliah. Saya pulang jam 12 siang. Kurang lebih saya berjumpa dengan mereka. Mereka menggelar tikar di pinggir jalan. Nah, rumahnya hancur. Mereka mengatakan begini, bahasa Jawa, "Mas, untung ya, saya jam 5 pagi sudah keluar, sudah ke sawah. Saya lihat bagaimana desa saya, desa itu gempa itu terjadi, lalu tiba-tiba desa itu isinya putih semua. Setelah putih reda, hilang, sudah kelihatan rumah-rumah hancur. Untung saya sudah di sawah. Kalau saya masih di rumah, saya dan keluarga saya, dia dan istrinya dan anaknya bisa mati. Kejatuhan rumah." Lihat, petani ini berteologi. Dia merefleksikan bahwa Allah itu Allah yang maha baik. Dia kehilangan rumah, tetapi dia dan keluarganya selamat. Karena waktu itu di dekat rumahnya, dekat rumah saya juga, itu ada 2-3 orang yang meninggal juga seketika itu karena kejatuhan rumah. Bahkan ada seorang bapak yang kejatuhan balok rumah beton itu untuk melindungi anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih balita, supaya anaknya tidak mati.
anaknya selamat, orang tuanya meninggal. Ini teologi harus bicara. Ya. Teologi mengantarai supaya Allah sambung dengan manusia yang hidup. Ini saya menganggap ini contoh. Ini contoh. Maka petani tadi masih bisa bersyukur, masih bisa punya harapan, karena mengalami bahwa Allah itu Allah yang maha baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggal? Simbah saya meninggal, adik sepupu saya meninggal. Nah ini nanti bicara lagi, teologi harus bicara juga. Dengan orang-orang yang kehilangan nyawa, dengan orang-orang yang menderita, orang yang ditinggalkan mati oleh saudara-saudaranya. Teologi bicara. Ini saya memberikan contoh ya. Saya menjawab pertanyaan Cecilia itu dengan contoh. Kalau saya kan begitu ya. Supaya ini menjadi make sense. Oh, teologi itu bagaimana sih? Kan begitu. Teologi itu ngapain kerjaannya kan begitu. Oke, silakan. Mungkin ada komentar, tanggapan. Ayo. Silakan. Apa yang muncul dalam benak Anda, dalam pikiran Anda? Silakan. Dari penjelasan dokternya saya tangkap itu Lebih dekat lagi mic-nya karena agak, kalau dekat bagus. berarti yang saya tangkap dari penjelasan dokter itu seperti ini. Berarti teologi itu bukan hanya berbicara soal seputar agama-agama, tetapi lebih kepada menjawab persoalan-persoalan hidup yang ada, seperti itu, Pak. Ya, semua persoalan hidup. Kalau ngomong dengan agama-agama, saya sebagai orang Katolik di tengah minoritas, ya kan? Itu juga dibahas di teologi. Harus bicara teologi. Allah itu apa, bagaimana? Allah, misalkan kitab suci ngomong apa, ya? Yang paling gampang ini, kitab suci ngomong apa? Lalu realitas hidup saya itu saya minoritas di tengah agama-agama. Ini apa ini? Lalu bagaimana? Teologi bicara apa? Itu kalau kenyataan hidup saya adalah ini kan begitu ya. Kalau tadi saya bicara soal kenyataan hidup saya adalah petani yang menderita, yang rumahnya hancur karena gempa. Ada banyak macam realitas, ada banyak culture. Kalau Anda di Papua misalkan, dengan situasi yang berserba sulit, kemarin ada seorang perawat yang meninggal di usia 22 kalau tidak salah. Dia bertugas di pedalaman dan tiba-tiba dibunuh oleh kelompok bersenjata. Orang Kristen itu kan. Ini bagaimana ini? Teologi harus bicara juga. Teologi bisa bicara apa? Supaya sabda Allah, supaya Allah itu sambung hidup manusia itu loh. Ya konkretnya kalau nanti suatu ketika Anda suruh memimpin upacara penutupan petinya mereka, orang-orang yang menderita, yang seperti siapa namanya yang di Papua itu, Anda mau ngomong apa? Anda seperti teologi kan di situ. Itulah. Ini artinya ada banyak masalah aktual, ada banyak situasi manusia, ada banyak culture di mana teologi bisa bergerak dan bisa bicara, bisa berbuat sesuatu. Itu maksud saya. Saya hanya berikan contoh aja. Ini tadi hanya contoh kecil-kecil. Tapi ada banyak yang lainnya juga yang bisa diambil. Oke, yang lain silakan. Tanggapan, komentar, pertanyaan, diskusi. Reta, Anita, silakan. Jadi teologi ini dipahami sebagai refleksi iman Katolik gitu ya, Pak? Refleksi Iman Katolik. Ya, refleksi. Ya, teologi adalah sebuah refleksi di mana saya mencoba memaknai
pengalaman hidup saya dalam terang iman, ya kan? Maka petani tadi merefleksikan, rumah saya hancur, tapi saya masih diberi hidup oleh Allah. Meskipun harta saya hancur, saya masih bisa hidup, saya masih bisa bergerak. Karena Allah itu begitu baik pada saya. Lihat, pengalaman kehancurannya menjadi dimaknai dalam kerangka iman gitu loh. Ya. Tentu teologi bukan placebo. Placebo tahu ya? Obat penenang. Bukan. Teologi bukan obat penenang. Yang lain silakan. Apa yang muncul dalam benak Anda? Pertanyaan, yuk silakan. Jadi dari penjelasannya Bapak berikan itu, menurut saya tangkap itu berarti berteologi itu manusia mewatakan atau berbicara tentang kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu. Itu lewat pengalaman-pengalaman yang diberikan Tuhan, dan manusia itu juga masih punya harapan dengan alam itu. Ya, kalau secara sangat spesifik begitu. Tapi secara lebih umum, teologi yaitu tadi interpretasi. Si petani tadi kan menginterpretasi tuh. Allah yang maha baik itu dia diinterpretasikan dengan ternyata Allah masih memberikan hidup pada saya meskipun rumah saya hancur. Dia menginterpretasi itu, bahwa Allah masih memberi harapan pada saya, itu dia pahami sebagai Allah itu masih baik. Allah itu maha baik, kan begitu. Itu real, betul saya alami dan saya ingat sampai hari ini perjumpaan dengan tetangga saya itu di tengah jalan itu dia menggelar tikar sambil makan bekalnya tadi pagi. Lihat rumah kami, rumah tetangganya yang hancur, rumah dia juga hancur di pinggir sawah itu. Teologi ya interpretasi, mencoba menafsirkan, menghubungkan, mengkorelasikan pengalaman hidupku dengan iman. Itu teologi. Begitu ya. Yang lain? Any question? Konsepnya sederhana, tapi saya harap Anda bisa menjabarkan. Komen, ayo. Pemikiran muncul. Aldaka ada pertanyaan? Ignatius Aldaka. Berta, Erlinda, Gita, Gisela, Dora. Hubungan antara teologi. Permisi. Silakan Sisko. Ya Pak, ini saya bertanya mengenai hubungan antara teologi dengan katekese Pak. Nanti di pertemuan ke-7. Oh, ke-7. Ada teologi dan katekese, ada. Baik Pak. Kalau katekese itu pengajaran. Kalau teologi tadi usaha kita untuk merefleksikan, menginterpretasi tadi. Maka nanti selalu harus berhubungan. Kalau katekesi itu mengajar, ketika Anda mengajar, yang Anda sampaikan adalah
refleksi, kan begitu. Ya, Pak. Nah, nanti kita bahas secara khusus di pertemuan ke-7. Ada satu topik khusus. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Suara apa toh? Ana suaramu. Pak, saya mau bertanya. Silahkan. Pak, apakah orang yang tidak beriman kepada Tuhan itu bisa berteologi? Orang yang tidak beriman kepada Tuhan apakah bisa berteologi? Ya tentu nggak bisa. Karena teologi itu theos dan logos, ilmu tentang Tuhan. Maka orang berteologi itu kan merefleksikan iman Allah secara sistematis, kan begitu, rasional. Refleksi, ya. Kalau orang yang tidak beriman, ateis. Menurut saya ada ateis yang gini. Dia nggak mau tahu tentang konsep-konsep agama. Dia hanya tahu tentang konsep-konsep manusia. Dia hanya percaya pada kemanusiaan manusia, tidak pernah percaya pada konsep-konsep agama tentang Tuhan. Itu juga itu ateis. Itu dia hidupnya baik, dengan sesamanya dia baik. Nah, orang-orang seperti ini ketika ngomong tentang, tidak pernah ngomong tentang Tuhan, nggak pernah. Saya lupa ya, rektor Harvard sekarang, Harvard University di Amerika itu, kalau tidak salah juga seorang ateis. Nah, yang dia kembangkan adalah soal kebaikan bagi sesama. Harvard sebagai sebuah universitas yang didirikan oleh kelompok Protestan, sekarang ini pun dengan rektor yang baru, dia bergerak soal kebaikan bagi sesama. Nggak peduli agamamu apa, dia nggak mau peduli soal agama. Dia orangnya baik, tapi dia tidak percaya dengan term-term agama. Maka orang-orang seperti ini kalau ngomong tentang konsep agama, Tuhan dalam agama-agama, dia akan pakai filsafat ketuhanan, filsafat. Dia tidak pernah pakai iman, karena iman itu dasarnya, kalau teologi itu dasarnya iman. Orang bisa berteologi karena dia punya iman. Fides quaerens intellectum. Iya kan? Itu. Yuk, yang lain silakan. Mungkin ada pertanyaan, elaborasi, diskusi, kegundahan. Ayo, omong. Kalau bingung tanya. Ayo. Denny mau tanya? Herlinda? Kita? Yuk, ada pertanyaan? Dora? Gisela? Atau sudah cukup jelas?
Oke. Nggak ada masalah? Clear? Clear? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Kalau sudah ya kita selesai. Kalau nggak ada masalah, Anda merasa sudah puas, sudah paham betul, ya selesai lah. Sudah. Ya, Pak, izin bertanya. Silakan. Ini saya masih kurang paham, Pak, yang teologi merupakan ilmu yang menafsirkan keseluruhan realitas hidup dalam rangka simbol-simbol iman Kristiani. Nah, maksud dari rangka simbol-simbol iman Kristiani itu seperti apa ya, Pak? Simbol. Agama itu simbol. Agama itu simbol. Anda tahu enggak? Teman-teman yang dari Kalimantan punya simbol sesuatu pasti. Dengan konsep jubata. Itu kalau pesta adat ada simbol-simbol tertentu kan? Mungkin makanan, mungkin warna, mungkin pakaian, atau gerakan, ya. Itu namanya simbol. Simbol itu sesuatu yang melambangkan, menggambarkan realitas yang lainnya. Kalau Anda suka dengan seorang perempuan, lalu Anda karena itu hari Valentine begitu atau hari ulang tahunnya, lalu Anda datang kepadanya membawa sekuntum bunga mawar yang mekar. Itu artinya apa? Itu simbol. Artinya apa? Paham ya? Ini simbol. Ya, simbol. Nah, agama itu juga penuh dengan simbol. Bagaimana saya bisa menerangkan Allah yang maha baik? Kata Allah yang maha baik itu juga simbol. Ya kan? Liturgi itu simbol. Simbol semua. Gerakan-gerakan Anda dalam liturgi merebah dada, membungkuk, berdiri, itu kan simbol semua. Ya, dan agama penuh dengan simbol-simbol itu. Allah yang menderita, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Itu semua simbol-simbol agama. Ya. Maka teologi berusaha memaknai, menginterpretasi pengalaman hidup manusia dalam konteks simbol-simbol iman. Ya. Entah itu Allah yang maha baik, Allah yang maha besar, Allah yang maha pengampun, liturgi, ekaristi, doa-doa, dan segala macam itu. Ya, itu maksudnya. Baik, Kak, semakin lebih paham. Oke. Yang lain? Berta kelihatannya berpikir sesuatu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bagaimana saudara-saudara? Cukup jelas saudara-saudara? Yakin saudara-saudara? Amin saudara-saudara? Ayo. Oke, kalau sudah clear ya sudah. Pak, Ya, silakan. jasa-jasa teologi itu apa?
Oke. Kalau kita ngomong lalu jasa teologi apa? Saya mencoba memahami secara lebih simpel ya, lebih sederhana. Teologi sebagai usaha interpretasi. Itu teologi. Dia mencoba memaknai hidup manusia dalam konteks iman. Maka kalau kita bertanya soal jasa teologi, menjadi jelas bahwa teologi akan membantu orang punya dasar hidup. Teologi akan membantu orang sehingga dia punya basic, punya fondasi bagi hidupnya. Maka petani tadi, karena dia berteologi bahwa Allah itu Allah yang baik, yang masih memberi kepada dia kesempatan untuk hidup, maka dia punya harapan, dia punya keyakinan, dan dia terus berjuang untuk hidupnya. Kalau Anda tidak berteologi sebagai orang beriman loh ya, Anda ada pada titik bahaya bahwa Anda tidak punya dasar. Hidup Anda akan terpisah. Gitu. Begitu. Untuk minggu depan, saya minta teman-teman membaca bukunya, artikel dari John Sobrino. Lalu supaya Anda punya pemahaman akan John Sobrino, saya minta Anda menonton film. Filmnya tentang Oscar Romero. Lalu ya, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah memberikan penjelasannya. Lalu ada bacaannya di bahasa Inggris. Nah, tetapi sebelum Anda membaca, saya usul Anda nonton film. Nonton film apa? Nonton film di YouTube, judulnya Oscar Romero. Bentar. Tapi bahasa Inggris.
Nanti saya share ya, karena ternyata agak berat. YouTube-nya agak berat. Ini ya, ini tentang Uskup Romero. Moga-moga Anda pernah mendengar namanya, Uskup Romero. Begitu. Oscar Romero filmnya tahun dibuat 1989. Itu berdasarkan kisah nyata di akhir periode 80-an. Awal 80-an, akhir 70-an. Coba nanti saya cari filmnya juga, karena saya agaknya masih punya di YouTube, agak sulit nyarinya. Supaya teman-teman paham soal teologi pembebasan. Ya, low sinyal. Nanti nonton sendiri ya. Oke, cukup ya. Untuk minggu depan kelompok 4 moga-moga siap belajar tentang Oscar Romero.
lalu belajar tentang artikel John Sobrino bahasa Inggris emang, tapi video saya sudah ada di sana. Romero. El Salvador, fevereiro 1977. La matança aconteceu na eleição de 1945 e 1950. Aconteceu na eleição com candidato único de 1962. Oke teman-teman, cukup ya. Quero reforços, quero carros blindados. Halo. Agora a votação já estivesse terminada. E agora, Ya, 1977, desta vez, não vamos mais aceitar tudo isso. ya. Ocuparemos esta praça até que haja uma eleição de verdade. Oke ya, Uma eleição livre. cukup. Komputer saya udah agak berat soalnya. Oke, silakan live room, live meeting. Atenção. La carretera está cerrada. Buenas tardes, teniente. Toda esa gente quiere ir a votar. Hay francotiradores que disparan por todas partes. Cierran las urnas en Jefferson. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los Estados Unidos respaldaron el fraude electoral. El señor Romero se fijó en el socorro jurídico, él lo convirtió en la Oficina de Asistencia Legal del Arzobispado, no solamente para gente
pobre, de esos casos que nadie les hace caso. Vale la pronunciación, casos que nadie les hace caso. Yo trabajaba en Fundasal con un sacerdote jesuita, Antonio Fernández y tenía un grupo de amigas de cursillos de cristiandad. Siempre nos